Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji kami panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala semata, karena atas limpahan rahmatnya lah, atas taufik dan hidayahnya lah, hari ini kita ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah di jalan takwa, istiqamah di jalan dakwah, untuk menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, dan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita, hati kita untuk istiqamah di jalan takwa ini ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan tattaqun. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis Ngaji bareng Al-Kais. Pagi ini kami akan bacakan tentang hadis, yaitu tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang jahat. Ada sebuah perbedaan yang luar biasa antara orang yang beriman dan orang-orang yang jahat. Orang yang beriman senantiasa akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun amalnya, ibadahnya ia tutupi dengan 70 rumah, dan masing-masing pintu itu ada pintu besi yang menutupinya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, maka manusia pun akan bangga terhadapnya, karena Allah juga bangga terhadap orang-orang yang soleh. Thabit Al-Bani meriwayatkan dari Anas bin Malik dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil mu'minu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala alladhi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yuhibbu walau anna rajulan amila li ta'ati Allah ta'ala fi baitin fi jawfin baitin ilal sab'ina baitan ala kulli baitin babun min hadidin la albasahullahu rida'a ma'alihi hatta yatahaddatsan nasu bidzalika wazidu qila ya Rasulullah wa kaifa yaziduna qala innal mu'mina yuhibbu ma zada fi amalihi. Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang beriman itu? Maka para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan sabdanya, orang yang beriman itu, orang-orang yang soleh itu, yaitu orang yang tidak mati sebelum Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang ia sukai. Seandainya orang itu beribadah karena taat kepada Allah Ta'ala dalam suatu rumah yang berlapis 70, dan masing-masing rumah itu mempunyai pintu dari besi, niscaya Allah akan memakaikan selendang amalnya sehingga orang-orang membicarakan dan menambahinya. Kemudian para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa mereka menambahinya? Beliau menjawab, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu senang bila amalnya itu bertambah dan bertambah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi seorang yang beriman, orang-orang soleh yang amalnya walaupun ia sembunyikan di balik 70 rumah dengan pintu besi yang kuat,
tapi Allah subhanahu wa ta'ala ridho, sehingga Allah akan memakaikan selendang amalnya itu hingga orang-orang membicarakan dan mengaguminya dan menambahi, karena Allah tahu orang-orang soleh itu suka ketika kebaikannya bertambah dan bertambah. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tsumma qala atadruna manil fajir? Qalallahu wa rasuluhu a'lamu. Qala alladzi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yakrahu walau anna abdan amila bi ma'siyatillahi ta'ala fi baitin fi jawfi baitin ilal sab'ina baitan ala kulli baitin babun min jadidin la albasahullahu ta'ala rida amalihi hatta yatahaddatsan nasu bidzalika wazidu." Qila wa kaifa yaziduna ya Rasulullah? Qala innal fajiru yuhibbu ma zada fi fujurihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan dalam sabdanya. Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapa orang yang jahat itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasulullah." Beliau kemudian bersabda, "Orang yang jahat itu, orang yang fajir itu, yaitu orang yang tidak mati sebelum Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang ia benci. Seandainya seorang mengerjakan suatu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam suatu rumah yang berlapis 70 dan masing-masing rumah itu mempunyai pintu dari besi, niscaya Allah akan memakaikan selendang amalnya sehingga orang-orang yang membicarakan dan menambahinya." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, kenapa mereka menambahinya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu senang bila kejahatannya itu bertambah." Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menyampaikan seandainya orang-orang yang jahat itu melakukan kemaksiatan yang ia tutupi, yang ia sembunyikan di balik rumah, dan rumah itu berlapis 70 dan ada pintu-pintu besi di setiap rumah itu, niscaya Allah pun tetap memakaikan selendang amalnya sehingga orang-orang itu membicarakannya. Orang-orang itu mengetahui tentang kejahatannya, orang-orang mengetahui tentang buruknya perangainya, sehingga orang-orang merasa tidak nyaman dengannya. Bahkan Allah sampaikan, Allah akan menambahi keburukannya karena mereka bangga ketika kejahatannya itu bertambah, diagung-agungkan. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kita kemudian ketika kita melakukan kemaksiatan, kita bangga dengan kemaksiatan itu, kita ceritakan ke yang lain sehingga orang lain itu kagum dengan kemaksiatan kita. Maka itu salah satu tanda bagi kita bahwa kita seorang orang yang jahat. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Auf bin Abdullah bahwa ia berkata, orang yang baik, orang yang soleh itu akan selalu mengingatkan sesamanya dengan 3 hal, yaitu yang pertama, barang siapa beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya. Yang kedua, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki apa yang tersembunyi, maka Allah pun akan memperbaiki apa yang nampak oleh manusia. Hamid Al-Lataf berkata, apabila Allah menghendaki kehancuran bagi seorang juga, maka Allah akan menyiksanya dengan 3 hal, yaitu yang pertama, Allah memberinya ilmu namun ia tidak mau mengamalkannya. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan bergaul dengan orang-orang soleh namun ia tidak mau mengerti hak-hak mereka. Dan yang ketiga,
Allah memberinya kesempatan untuk mengerjakan ibadah, namun ia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Al-Faqih berkata, itu semua ketiganya karena niatnya buruk dan hatinya jahat. Sebab seandainya niatnya benar, niscaya Allah akan mengaruniainya ilmu yang bermanfaat, ikhlas dalam beramal, dan mengerti bagaimana menghormati orang-orang yang soleh. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jadilah kita orang-orang yang soleh, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang ikhlas beramal dan menjadikan orang-orang yang senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan mampu menghormati orang-orang yang soleh. Ingat bahwa ketika siapa saja yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi dunianya. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Dan barang siapa yang memperbaiki apa yang tersembunyi, maka Allah pun akan memperbaiki apa yang nampak. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam jalan takwa, sehingga menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman ila yaumil akhir. Hidup kita dalam keadaan tatakun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.